Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat usia, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan peluang untuk berkumpul kembali menyimak pembahasan yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta kepada kita semua sebagai umatnya yang mudah-mudahan terus diberi kekuatan untuk istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Salam sejahtera saya sampaikan kepada seluruh bapak, ibu, serta saudara-saudaraku para pejuang bangsa dimanapun berada, baik yang masih aktif mengabdi sebagai aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, maupun para purnawirawan, serta para pensiunan yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi negeri ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya doakan selalu semoga Bapak Ibu semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang hampir setiap tahun selalu menjadi perhatian utama bagi banyak orang, topik yang selalu dinanti-nanti, selalu dibicarakan di mana-mana, dan selalu membuat banyak pihak bertanya-tanya, yaitu mengenai tunjangan hari raya atau yang biasa kita sebut dengan THR tahun 2026. Hari ini, Rabu, tanggal 4 Maret 2026, suasana sudah memasuki bulan Ramadan. Atmosfer Ramadan mulai terasa di mana-mana. Masjid mulai ramai, kegiatan ibadah meningkat, pasar mulai hidup, dan seperti biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri, informasi mengenai THR mulai ramai diperbincangkan. Di berbagai tempat kita mulai mendengar berbagai macam kabar yang beredar. Ada informasi yang membuat hati terasa senang karena memberikan harapan bahwa THR akan segera cair. Ada juga informasi yang justru membuat orang bertanya-tanya karena tidak begitu jelas sumbernya. Bahkan ada pula kabar yang menimbulkan keresahan karena isinya simpang siur dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ada yang mengatakan THR sudah cair di beberapa tempat. Ada yang mengatakan masih menunggu aturan resmi dari pemerintah. Ada pula yang mengaku sudah melihat rincian pembayaran di layanan Taspen atau Tostaspen. Bahkan ada yang bertanya kapan Presiden akan mengumumkan secara resmi mengenai kebijakan THR tahun ini. Karena itulah pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat persoalan ini dengan lebih tenang dan lebih jernih. Kita akan membahasnya secara runut, secara bertahap dalam satu narasi yang mengalir sehingga mudah dipahami. Kita akan membahas mulai dari perkembangan kebijakan pemerintah, sinyal-sinyal pengumuman yang mulai terlihat, fenomena munculnya rincian di layanan Taspen, yang ramai diperbincangkan oleh para pensiunan, perkiraan jadwal pencairan THR, komponen yang membentuk THR, gambaran estimasi nominal yang mungkin diterima, hingga tips penting agar proses pencairan berjalan lancar, serta bagaimana cara menghindari berbagai modus penipuan yang biasanya meningkat menjelang momen pencairan THR. Bapak Ibu sekalian, kita semua tentu memahami bahwa THR bukan sekadar tambahan uang semata. Bagi banyak keluarga THR sering menjadi penopang utama kebutuhan selama bulan Ramadan. THR membantu mempersiapkan kebutuhan lebaran, membantu biaya perjalanan mudik bagi yang ingin pulang ke kampung halaman, membantu melunasi berbagai tagihan yang mungkin menumpuk selama beberapa waktu terakhir, memberi ruang bagi kita untuk bersedekah dan menunaikan zakat, bahkan bagi sebagian orang THR menjadi penyambung kebutuhan keluarga yang kadang tidak bisa menunggu hingga gaji berikutnya. Karena itu wajar jika topik THR selalu menjadi perhatian besar setiap tahun. Saya juga memahami bahwa ada di antara Bapak Ibu yang mungkin setiap hari mulai mengecek saldo rekening, ada yang rajin memantau berita, ada yang bertanya kepada rekan kerja di kantor, bahkan ada yang secara rutin mengecek ATM atau mobile banking untuk memastikan apakah dana tersebut sudah masuk atau belum. Semua itu adalah hal yang sangat wajar karena THR memang memiliki arti yang sangat penting bagi banyak keluarga. Namun di tengah semua itu, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap menempatkan diri pada posisi yang tenang. Kita boleh optimis, kita boleh berharap, kita boleh bersyukur, tetapi kita juga harus tetap waspada dan tetap berpegang pada informasi yang benar dan berasal dari sumber resmi. Jangan sampai kita terbawa arus informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Sekarang mari kita mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu jalur kebijakan pemerintah. THR untuk ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan pada umumnya memerlukan dasar hukum yang jelas.
Biasanya prosesnya dimulai dari adanya pernyataan atau sinyal awal dari pemerintah, kemudian disusul dengan aturan resmi atau regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan, dan setelah itu barulah proses pencairan dapat berjalan secara administratif. Dalam beberapa waktu terakhir memang sudah mulai terdengar sinyal positif bahwa pemerintah tengah memproses kebijakan THR tahun 2026. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk memastikan bahwa kewajiban ini dapat dipenuhi dengan baik. Di tengah berbagai sinyal tersebut muncul pula narasi bahwa pengumuman resminya kemungkinan tidak hanya disampaikan oleh kementerian terkait, melainkan akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat banyak orang semakin menunggu karena biasanya jika Presiden sudah mengumumkan secara langsung, maka itu menjadi tanda bahwa semua persiapan telah selesai dan tinggal menunggu pelaksanaan di lapangan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kapan pengumuman tersebut akan disampaikan. Banyak orang memperkirakan bahwa pengumuman akan muncul dalam waktu yang tidak terlalu lama karena Ramadan sudah berjalan dan Lebaran diprediksi jatuh sekitar tanggal 20 atau 21 Maret 2026. Jika kita menghitung mundur dari tanggal tersebut, maka waktu yang tersedia untuk menyalurkan THR agar bisa dimanfaatkan masyarakat sebelum Lebaran memang tidak terlalu panjang. Pemerintah tentu memiliki kepentingan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga perputaran ekonomi selama Ramadan dan menjelang Lebaran, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempersiapkan kebutuhan mereka dengan lebih baik. Karena itu tidak mengherankan jika spekulasi mengenai kemungkinan pengumuman dalam waktu dekat semakin ramai diperbincangkan. Namun sekali lagi Bapak Ibu, kita tetap harus memegang prinsip yang paling kuat, yaitu menunggu informasi resmi. Silakan memantau berbagai kanal informasi resmi pemerintah, tetapi jangan sampai kita termakan narasi yang hanya berbasis katanya tanpa rujukan yang jelas. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan sebentar bagaimana suasana yang biasanya terjadi setiap tahun ketika pengumuman THR resmi keluar. Biasanya suasana langsung berubah. Grup WhatsApp menjadi ramai. Tetangga saling bertanya. Media sosial penuh dengan pembahasan THR. Banyak orang langsung mengecek saldo rekening. Ada yang langsung menuju ATM, ada yang membuka mobile banking berkali-kali, ada pula yang menghubungi rekan kerja untuk menanyakan apakah dana tersebut sudah masuk atau belum. Semua itu adalah reaksi yang sangat manusiawi. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa proses pencairan tidak selalu terjadi secara serentak. Ada proses administrasi yang harus dilalui sehingga tidak semua orang menerima dana pada waktu yang sama. Karena itu jangan panik jika ada yang sudah menerima lebih dulu sementara kita belum. Sekarang kita masuk pada fenomena yang beberapa waktu terakhir cukup ramai diperbincangkan khususnya oleh para pensiunan, yaitu mengenai layanan Tostaspen. Beredar kabar bahwa ada peserta yang mengecek akun Tostaspen mereka dan menemukan adanya rincian pembayaran tambahan yang diduga sebagai THR. Informasi seperti ini biasanya menyebar dengan sangat cepat, terutama jika disertai tangkapan layar. Reaksi masyarakat pun beragam. Ada yang merasa sangat senang dan langsung berharap bahwa dana akan cair dalam waktu dekat. Ada pula yang bersikap skeptis dan mengatakan bahwa kemungkinan itu hanya kesalahan sistem. Ada juga yang bertanya-tanya apakah mereka akan melihat hal yang sama di akun masing-masing. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu mengetahui bahwa Tostaspen merupakan layanan digital yang memungkinkan peserta untuk mengakses berbagai informasi terkait manfaat pensiun. Dalam beberapa situasi, ketika sistem sedang mempersiapkan pembayaran tertentu, kadang data perhitungan sudah mulai muncul di sistem meskipun dana tersebut belum benar-benar ditransfer ke rekening penerima. Misalnya ketika sistem sedang memproses pembayaran, beberapa komponen mungkin mulai terlihat di menu rincian pembayaran atau riwayat transaksi. Ketika orang melihat adanya angka tambahan, maka wajar jika mereka langsung mengaitkannya dengan THR. Namun perlu diingat bahwa munculnya rincian di sistem belum tentu berarti uang sudah masuk ke rekening. Ibaratnya seperti ketika kita memesan barang secara online. Status pesanan di aplikasi mungkin berubah dari diproses menjadi dikemas atau siap dikirim. Itu merupakan kabar baik karena berarti barang sudah disiapkan. Tetapi itu belum berarti barang tersebut sudah sampai di rumah kita. Masih ada proses pengiriman yang harus dilalui. Begitu pula dengan rincian yang muncul di sistem Tostaspen. Kita boleh menganggapnya sebagai sinyal positif bahwa sistem administrasi sedang bergerak. Namun tahap tersebut masih berbeda dengan tahap ketika uang benar-benar masuk ke rekening penerima.
Bagi Bapak Ibu yang ingin mengecek informasi tersebut, caranya sebenarnya cukup sederhana. Gunakan jalur resmi dan pastikan alamat situs yang digunakan benar. Hindari membuka link yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal. Setelah login ke akun resmi, barulah Bapak Ibu dapat melihat menu rincian pembayaran atau riwayat transaksi. Jika terdapat komponen tambahan pada bulan Maret 2026 yang tidak biasa, maka kemungkinan itu adalah bagian dari persiapan pembayaran THR. Namun sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan pernah membagikan data login kepada siapapun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Jangan pernah mengikuti instruksi yang meminta memasukkan kode tertentu di luar aplikasi resmi. Sekarang kita berbicara mengenai perkiraan jadwal pencairan. Ini adalah bagian yang paling ditunggu oleh banyak orang, yaitu kapan dana tersebut benar-benar masuk ke rekening. Secara umum, pola yang sering digunakan pemerintah adalah menyalurkan THR sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika Lebaran diperkirakan jatuh pada tanggal 20 atau 21 Maret 2026, maka secara logika waktu awal hingga pertengahan Maret menjadi periode yang cukup masuk akal untuk dimulainya proses pencairan. Misalnya jika patokannya tanggal 20 Maret, maka perhitungan mundur 10 hari kerja dapat mengarah ke sekitar tanggal 6 Maret 2026 sebagai salah satu kemungkinan awal proses pencairan. Namun sekali lagi perlu ditekankan bahwa ini bukan kepastian tanggal, melainkan hanya pendekatan logika berdasarkan pola yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tanggal sebenarnya tetap bergantung pada kapan regulasi resmi diterbitkan dan kapan instruksi pencairan diberikan kepada instansi terkait. Setelah regulasi resmi terbit, biasanya proses administrasi akan bergerak cukup cepat tetapi tetap bertahap. Untuk ASN, pusat data diproses melalui satuan kerja, kemudian diverifikasi, lalu diterbitkan perintah pencairan dan disalurkan melalui bank penyalur. Untuk ASN daerah prosesnya juga mengikuti mekanisme pemerintah daerah masing-masing, meskipun tetap mengacu pada kebijakan pusat. Sementara itu untuk para pensiunan, proses penyaluran biasanya dilakukan melalui lembaga pengelola seperti Taspen atau Asabri yang kemudian menyalurkan dana melalui bank mitra. Karena adanya berbagai jalur ini, maka tidak mengherankan jika waktu pencairan bisa berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Karena itu saya ingin menekankan kembali, jangan menjadikan cerita orang lain sebagai patokan pasti. Jika ada teman yang mengatakan bahwa THR mereka sudah cair sementara kita belum menerimanya, maka jangan langsung panik. Bisa saja proses di instansi atau bank yang berbeda memerlukan waktu yang sedikit berbeda. Sekarang kita membahas komponen yang membentuk THR. Banyak orang bertanya, sebenarnya THR dihitung dari apa saja? Secara umum untuk ASN aktif, THR biasanya terdiri dari gaji pokok serta berbagai tunjangan yang melekat. Gaji pokok tentu menjadi komponen utama. Selain itu ada tunjangan keluarga bagi yang memiliki pasangan dan anak sesuai ketentuan. Ada juga tunjangan pangan atau uang makan. Bagi yang memiliki jabatan terdapat tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Dan bagi banyak instansi terdapat tunjangan kinerja atau yang sering disebut dengan tukin atau TPP. Tunjangan kinerja inilah yang sering membuat nominal THR ASN aktif sangat bervariasi. Ada instansi yang memiliki tukin sangat besar sehingga total THR yang diterima juga menjadi besar. Ada pula instansi atau daerah yang tukinnya lebih kecil sehingga nominal THR yang diterima juga berbeda. Untuk para pensiunan, komponen THR biasanya lebih sederhana, biasanya terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Karena sudah tidak lagi menerima tunjangan kinerja, maka perhitungan nominal bagi pensiunan relatif lebih stabil. Sekarang kita berbicara mengenai gambaran estimasi nominal. Tentu saja angka yang sebenarnya akan mengikuti ketentuan resmi serta perhitungan berdasarkan golongan, masa kerja, dan tunjangan masing-masing. Namun secara umum golongan 1 biasanya memiliki gaji pokok di kisaran jutaan awal, sehingga THR yang berbasis pada gaji pokok dan tunjangan melekat juga berada pada kisaran tersebut. Golongan 2 biasanya lebih tinggi dan dapat berada pada kisaran 2 hingga 4 jutaan atau lebih tergantung masa kerja. Golongan 3 bisa berada pada kisaran 3 hingga 5 jutaan atau lebih. Sementara golongan 4 dengan masa kerja panjang bisa mencapai kisaran 4 hingga 6 jutaan atau bahkan lebih. Itu semua baru gambaran minimal tanpa memasukkan komponen tunjangan kinerja
yang bagi sebagian ASN bisa sangat besar, sehingga total THR yang diterima bisa mencapai belasan juta rupiah atau lebih. Sekarang kita masuk pada bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana memastikan THR dapat diterima dengan aman tanpa kendala. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memastikan rekening yang digunakan masih aktif. Banyak kasus keterlambatan pembayaran bukan karena THR tidak dibayarkan, tetapi karena rekening penerima bermasalah, seperti rekening dorman, perubahan nomor rekening yang belum diperbarui, atau kesalahan data. Hal kedua adalah kewaspadaan terhadap penipuan. Menjelang masa pencairan THR, biasanya berbagai modus penipuan mulai bermunculan. Ada yang mengirim pesan mengaku dari lembaga tertentu dan meminta korban mengklik link pendataan THR. Ada yang menelepon mengaku sebagai petugas bank dan meminta kode OTP. Ada pula yang membuat situs palsu yang sangat mirip dengan situs resmi. Karena itu saya ulangi sekali lagi, jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun. Lembaga resmi tidak pernah meminta informasi tersebut kepada nasabah. Hal ketiga adalah menggunakan cara pengecekan yang aman. Gunakan aplikasi mobile banking resmi dari bank yang digunakan. Jika ingin mengecek informasi terkait pensiun, gunakan layanan resmi Taspen atau Asabri. Hal keempat adalah merencanakan penggunaan THR dengan bijak. Dahulukan kebutuhan yang paling penting, seperti membeli kebutuhan pokok, membayar tagihan, menyiapkan kebutuhan lebaran yang memang diperlukan. Jika memiliki utang, pertimbangkan untuk melunasi sebagian agar beban berkurang. Sisihkan sebagian untuk zakat dan sedekah. Jika memungkinkan, simpan sebagian sebagai tabungan untuk kebutuhan setelah lebaran. Sebagai penutup, saya ingin meluruskan beberapa mitos yang sering beredar. Tidak semua orang menerima THR pada tanggal yang sama. Munculnya rincian di sistem belum tentu berarti uang sudah masuk ke rekening. Dan yang tidak kalah penting, para pensiunan tetap harus memastikan kewajiban registrasi atau tanda hidup dilakukan agar pembayaran tidak terhambat. Akhirnya saya berharap penjelasan panjang ini dapat membantu Bapak Ibu memahami situasi secara lebih jelas sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kabar simpang siur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan semoga THR tahun 2026 benar-benar cair tepat waktu serta membawa keberkahan bagi seluruh keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.